Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal dari program studi Sistem Informasi Kota Cerdas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proyek machine learning saya yang berjudul Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbasis Machine Learning pada Masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan algoritma machine learning untuk membantu masyarakat mengidentifikasi berita hoax secara otomatis berdasarkan isi teks berita. Kemudian pada slide yang pertama ada daftar isi. Presentasi ini terdiri dari 6 bagian utama. Yang pertama ada executive summary, problem statement, dataset, dan exploratory data analysis, metodologi, hasil dan evaluasi, serta implementasi sistem dan kaitannya dengan konsep smart city. Kemudian, perkembangan internet dan media sosial menyebabkan informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, namun tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Berita hoax dapat mempengaruhi opini publik, menimbulkan kepanikan, konflik sosial, bahkan mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat. Solusinya, untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian memanfaatkan pendekatan machine learning, khususnya supervised learning. Model dilatih menggunakan dataset berita yang sudah memiliki label hoax dan non-hoax, sehingga sistem dapat mempelajari pola bahasa yang membedakan kedua kategori tersebut. Dua algoritma yang digunakan adalah naive Bayes dan support vector machine atau SVM. Kemudian, sini ada beberapa problem statement. Yang pertama, sistem dirancang untuk melakukan klasifikasi berita secara otomatis, kemudian analisis pola yang bertujuan untuk menganalisis pola kata yang sering muncul pada berita hoax dan non-hoax. Kemudian ada perbandingan model, dilakukan performa antara algoritma naive Bayes dan SVM. Kemudian ada implementasi pada website. Kemudian jenis machine learning yang digunakan adalah supervised learning karena dataset yang digunakan sudah memiliki label kelas, yaitu hoax dan non-hoax. Kemudian dataset yang digunakan berasal dari Turnback Hoax, yaitu yang dikelola oleh Mavindo. Turnback Hoax adalah layanan publik gratis yang menyediakan data hoax terverifikasi dan dapat digunakan oleh siapa saja. Setiap kasus hoax memiliki identifier unik serta deskripsi standar agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, tools, dan pertukaran data otomatis. Database ini berisi kumpulan informasi salah yang telah diverifikasi sehingga pengguna dapat mencari kata kunci dan mengetahui apakah suatu informasi benar atau tidak. Kemudian di dalamnya terdapat ada beberapa struktur dari datasetnya. Yang pertama ada title, yaitu judul berita, ada body, isi teks berita, dan label, ada non-hoax dan hoax. Kemudian insight yang pertama adalah dataset sudah sangat siap digunakan untuk machine learning. Dataset memiliki struktur yang jelas, yaitu terdiri dari kolom, label, headline, dan body. Setelah proses cleaning, dataset tidak memiliki missing value pada kolom utama dan tidak terdapat masalah format yang signifikan. Kemudian insight yang kedua, yaitu teks pada kolom body mengandung unsur klarifikasi yang berpotensi menyebabkan kebocoran. Label banyak isi pada kolom body memuat kata-kata seperti klarifikasi, kategori, fakta, sumber, kategori, dan narasi. Kemudian insight ketiga, yaitu headline hoax cenderung menggunakan gaya bahasa provokatif atau clickbait. Judul berita hoax dalam dataset cenderung memakai gaya sensasional, memancing emosi, dan mengajak menyebarkan informasi. Kesimpulannya, kolom headline memiliki sinyal kuat untuk klasifikasi sehingga bisa menjadi filter utama. Bahkan model sederhana bisa bekerja cukup baik hanya dari judul. Kemudian ada distribusi label dataset. Distribusi dataset menunjukkan bahwa data non-hoax berjumlah sekitar 58%, sedangkan data hoax sekitar 42%. Distribusi ini masih cukup seimbang sehingga model tidak terlalu bias terhadap salah satu kelas. Kemudian ada slide ke-7, yaitu metodologi. Yang pertama itu tahap scaffolding. Pada tahap ini seluruh huruf diubah menjadi huruf kecil. Contohnya kata berita hoax menjadi berita hoax menggunakan lowercase. Tujuannya agar kata dengan makna yang sama tidak dianggap berbeda oleh komputer. Kemudian ada cleaning text. Pada tahap cleaning text dilakukan penghapusan URL, angka, emoji, karakter khusus, dan tanda baca. Tujuannya mengurangi noise yang tidak memiliki kontribusi terhadap proses klasifikasi. Kemudian ada tokenization,
yaitu proses memecah kalimat menjadi kumpulan kata. Misalnya kalimat berita tentang COVID juga menjadi 3 kata, yaitu berita, tentang, dan COVID. Kemudian tahap keempat ada stop word removal, yaitu stop word removal adalah menghapus kata-kata umum seperti di, ke, yang, dan, atau, karena kata tersebut sering muncul tetapi tidak memberikan informasi penting untuk klasifikasi. Kemudian ada tahap TF-IDF, yaitu mengubah teks menjadi representasi numerik. Metode ini menghitung bobot setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen dan seluruh dataset. Output TF-IDF berupa vektor angka yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian ada hasil dan evaluasi. Ada confusion metric seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa akurasi. Kita pakai ada 4 komponen. Yang pertama ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasi terdapat 87,5%, artinya sekitar 87 dari 100 berita berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kemudian ada precision, yaitu 90,5%. Ketika model memprediksi hoax, sekitar 90% prediksi tersebut benar. Kemudian ada recall, 86,4%. Model berhasil menemukan sekitar 86% dari seluruh berita hoax yang ada. Kemudian ada F1 score, yaitu 88,4%, merupakan keseimbangan antara precision dan recall. Kemudian ada algoritma yang digunakan, ada 2, yaitu naive Bayes dan juga SVM. Naive Bayes adalah algoritma berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes. Algoritma ini mengasumsikan bahwa setiap fitur atau kata bersifat independen satu sama lain. Kelebihannya cepat dan ringan sehingga cocok untuk klasifikasi berita. Yang kedua ada SVM. SVM bekerja dengan mencari hyperlink yang terbaik membersihkan 2 kelas data. SVM sangat efektif untuk data berdimensi tinggi seperti hasil TF-IDF karena mampu menemukan batas keputusan yang optimal. Kemudian ada perbandingan antara naive Bayes dan SVM. Untuk naive Bayes akurasinya itu 74,40% dan SVM 87,67%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SVM unggul pada seluruh metrik evaluasi. SVM memperoleh akurasi sebesar 87,67%, sedangkan naive Bayes hanya 74,4%. Hal ini menunjukkan bahwa SVM lebih mampu mengenali pola kompleks pada data teks. Kemudian ada grafik perbandingan antara naive Bayes dan SVM. Grafik ini memperlihatkan perbedaan performa kedua model secara visual. Terlihat bahwa seluruh metrik SVM berada di atas naive Bayes, sehingga SVM dipilih sebagai model terbaik. Kemudian di sini ada beberapa fitur di website kita. Ada dashboard, ada run pipeline, hoax checker, dataset preview, ada upload dataset, dan login system. Kemudian di sini ada dampak smart city-nya. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Sistem dapat membantu pemerintah memverifikasi informasi publik, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengecekan fakta. Ada resiko, sistem ini masih memiliki kemungkinan false positif atau false negatif, sehingga hasilnya tetap perlu diverifikasi. Kemudian ada aspek estetika, antarmuka dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan proyek saya yang berjudul Jelita Analytic AI, yaitu jendela literasi dan validasi berita artificial intelligence. Di mana di sini terdapat 2 demo akun. Yang pertama ada admin dan juga mahasiswa. Kali ini saya akan menggunakan akun mahasiswa 2025. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah tampilan dashboard di mana terdapat ringkasan data saat yang kita gunakan. Terdapat ada 1115 total data, di mana terdiri dari 432 berita hoax, 683 berita valid, dan terdapat ada hoax rate-nya yaitu 38,7%. Dan di sini belum ada evaluasi. Kita harus menjalankan run pipeline dulu untuk melihat metrik dari akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Di sini terdapat analytic dataset atau distribusi label dataset. Ada 2 visualisasi. Kemudian di sini juga ada preview dataset yang kita gunakan itu. Kemudian di bawah ada aksi cepat, yaitu seperti button. Kemudian di bawah di samping sini ada sidebar.
terdiri dari dashboard, run pipeline, hoax checker, dataset preview, dan juga upload dataset. Kita akan ke dashboard dulu, yang ini sudah. Kemudian kita ke run pipeline, dan di sini terhadap ada tahapan pipeline yang terdiri dari load dataset, text cleaning, training naive Bayes, ada evaluasi model, dan fetching real time news, TF-IDF vectorization, ada training SVM, dan juga simpan model. Dan dimana kalau misalnya kita menjalankan pipeline ini, model akan disimpan ke dalam model.pkl dan vectorizer pkl di dalam VS Code. Sekarang kita coba jalankan. Pipeline sedang berjalan. Dengan hasil training terdapat 74,45% dari naive Bayes, ada 87,67% dari SVM ACC itu. Kemudian di sini terdapat perbandingan akurasi modelnya antara naive Bayes dan juga SVM. Di sini terdapat sampel real time news itu. Coba kita masuk ke lihat dashboard. Nah, di sini terdapat ada hasil evaluasi model klasifikasi. Yang pertama ada naive Bayes. Akurasinya terdapat 74,45%, precisionnya ada 81,35, recall-nya ada 74,45, dan advance score-nya ada 71,44%. Dan di sini juga ada conversion metric dari naive Bayes-nya juga. Kita coba ke SVM. Nah, di SVM itu terdapat 87% akurasi, 87,67% precision, dan 87,67% recall, serta 87,6% advance score. Conversion metricnya seperti ini. Analytic datasetnya juga sama. Kemudian kita masuk ke hoax checker. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasi atau melihat apakah berita itu termasuk berita valid atau non valid, atau hoax dan juga non hoax. Terdapat ada teks berita, yaitu kita bisa memasukkan berita manual, dan juga kita bisa masukkan URL berita. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada dataset preview. Dataset yang kita gunakan ada 1115 sesuai tadi. Kemudian terdapat label, ada 2 label, yaitu valid dan juga non valid atau hoax. Kemudian di sini ada upload dataset. Nah, di sini tuh bisa upload dataset via CSV untuk dianalisis serta dijadikan sebuah dataset latihan model itu. Asalkan di dalamnya terdapat sebuah kolom label 0 untuk valid dan 1 untuk hoax. Dan dalam kolom teksnya ada headline, body atau teks. Kemudian kita coba di hoax checkernya. Sebelumnya kita ambil datanya dari sini dulu. Kita coba ambil yang valid terlebih dahulu. Kita ambil ini, copy. Ini berita valid, masuk ke sini, masukkan berita. Tentunya sesuai, ada 890 kata original dan 865 kata clean. Confidence-nya ada 98,48%. Di sini ada preview teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba yang input dari URL. Kita ambil dari CNN Indonesia. Kita copy, masukkan ke sini. Kita paste, kita ambil dan deteksi. Nah, di sini sudah valid, beritanya terklasifikasi sebagai informasi valid. Terdiri dari 254 kata original. Dan di sini ada preview teksnya. Nah, sekarang kita coba menggunakan dataset yang hoax atau tidak valid. Kita ambil, kita copy, kita masukkan ke sini. Dan hoax ternyata benar. Beritanya terindikasi mengandung informasi yang tidak valid dengan 31 kata original dan confidence-nya ada 59,72%. Kemudian ini previewnya. Kemudian di sini juga saya sudah mengupload filenya ke dalam akun GitHub saya untuk bisa deploy ke dalam Streamlab.
ini untuk repository dari Jelita AI-nya. Kemudian di sini ada terhubung ke sharestreamlit.ai, dan ini hasilnya kurang lebih sama seperti yang tadi jika kita gunakan. Seperti ini. Kemudian untuk penutup, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk mendeteksi berita hoax secara otomatis. TF-IDF berhasil mengubah teks menjadi fitur numerik yang efektif. Kemudian algoritma SVM memberikan performa terbaik dengan akurasi sekitar 87%. Dan terakhir, sistem berhasil diimplementasikan dalam aplikasi web Jelita atau jendela literasi dan validasi berita. Dengan demikian, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan machine learning memiliki potensi untuk membantu masyarakat dalam menghadapi penyebaran berita hoax di era digital.